Proses audisi Jogjakarta 2025 kini memasuki satu tahap yang paling menegangkan. Ratusan band dari berbagai kota di Indonesia telah mengirimkan profil dan karya mereka melalui email. Semua materi itu kini telah melalui proses kurasi ketat oleh tim Raja Wali Indonesia. Dan kini saatnya bagi para juri untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dari sekian banyak peserta, hanya 3 band terbaik yang akan terpilih untuk tampil secara langsung di hadapan para juri Jogjakarta, membuktikan bahwa mereka layak berdiri di panggung megah Jogjakarta Festival 2025 Battle for the Crown. Siapa band favorit kalian, John? Setelah kita melewati screening yang sangat panjang dari ratusan band yang mendaftar di Band Submission Jogjakarta ini, kita sampai di tahap 15 besar. 15 besar teman-teman. Dan sekarang kita udah kedatangan juri-juri yang luar biasa kerennya. Ya, halo, saya Sandi Gilang Muhammad atau akrab dipanggil Ceking. Kebetulan profesi sekarang masih band-bandan sama temenku ini. Rebelin terus, aku di posisi drum. Selanjutnya dari yang tengah nih. Halo, perkenalkan saya Paulus Rian. Saya personil band dari Tiger Paw dan juga sama teman saya Rebelin terus. Di situ saya posisinya pemain bass. Makanan favorit mie ayam. Boleh terakhir nih, last but not least. Oke, halo, saya Desta Tanpa Vincent. Mantap. Desta Wanesa. Saya temennya teman-teman musik observer kalau orang-orang zaman sekarang bilang. Menurut teman-teman nih, sebelum kita masuk ke acara inti kita penjurian ya, band-band seperti apa sih yang layak tampil di Jogjakarta? Oke, semuanya layak tampil. Tapi mungkin karena ini submission, jadi ada band yang punya rezeki untuk main di Jogjakarta 2025. Mungkin yang realistis adalah pokoknya bandnya liar, soundnya bagus, tekniknya juga bagus, enak didengerin. Realistis. Entertain. Dan itu aja. Paling penting, betul. Kayak Rebelin terus kan entertain banget ya. Wih. Iya. Entertain banget. Harus. Tahu bedain, oh step act itu begini, gimmick itu begitu. Jadi enggak ini. Jadi memang ngasih something gitu. Kita datang, penonton datang untuk melihat band yang mereka akan ingat terus-menerus momennya. Next, kita akan mulai menjuri nih. Menjuri dari band pertama. Band pertama adalah Kraken. Bandnya keren sih, keren. Kalau teknik ya, menurutku mereka udah oke banget lah, Kraken. Jago-jago. Jago. Serem banget lihatnya. Ini musiknya sulit karena mereka kudu jaga beat, kudu jaga vibes-nya, technical juga lagunya. Itu yang bisa kita apresiasi kayaknya. Di stage kecil yang kayak gitu mereka berusaha buat menjaga semuanya. Ya. Itu sih. Cukup tight ya. Cukup tight. Masalahnya kemudian nanti kalau gimana ketika teman-teman Kraken dikasih panggung yang Besarnya. Yang lebih besar. terus dengan kekuatan perangkat dengar yang juga lebih Kualitasnya. kualitasnya lebih ini gitu itu mungkin akan lebih gahar. Oke. Kayak Marduk. Sesuai namanya, Kraken sesuai namanya. Monster. Monster. Oke, kita ke band selanjutnya. Ada Logam Mulia dari Jakarta. Aku seneng band yang dia bikin lagu yang bukan cuman enak, tapi tiap kayak lirik isinya tuh itu apa ya, ada mewakili orang-orang banyak. Jadi Ya. itu menambah daya tarik.
Dan kalau lihat stage act-nya, lihat karisma mereka di panggung itu bagus banget sih. Aku seneng banget nih. Tebel juga ini ya, viewnya tebel juga. Ya sesuai lah kalau mereka ngelabelin band mereka groove metal, groove-nya itu dapet sih. Iya. Aku ngerasain juga gitu. Drumnya sebenarnya simple tapi ngejaga banget ini. Ngebayangin gak sih kalau buat musik enak banget? Iya. Udah kebayang orang-orang di Mospit tuh gimana kan? Dia bagi lagunya jadi 3, gitu buat Mospit ada, terus buat sing along itu ada, terus juga buat headbang itu ada. Oke sih, udah mulia. Aku kaget juga ternyata basis sama drummernya tuh familiar. Dan dia punya band, mereka berdua punya band, cuman bandnya tuh nggak semetal ini bandnya tuh. Oh iya? Apa tuh? Paling tuh? Oh. Oke, ada band selanjutnya. Sigmarus. Sigmarus ini band dari Aceh. Ya, menurutku udah memenuhi unsur-unsur metalcore ya. Strukturnya dinamis, selalu ada power-nya, di vokalnya juga pakai banyak teknik, ada screen-nya, ada clean-nya, gitu. Terus juga ngasih ruang-ruang untuk kita bernapas, terus ini lagi, mosing lagi, napas mosing lagi, itu. Kalau dari musikalnya sih, menurutku itu sih. Dan cuman aksesnya di studio. Enggak ya, nggak perlu juga, tapi ketika kita bikin live session gitu di live gitu ya, main di tempat umum, Ketika mereka gigs gitu ya. ketika mereka gigs atau di studio kan sikisnya beda ya, pressingnya beda, tekanannya beda. Lebih susah yang mana sih? Apa? Lebih susah yang mana sih? Lebih susah yang di depan, Yang ditonton. ditonton, pressure-nya gitu. Pressure kan di tontonnya ya. Serasa ditonton juga harus bagus secara audio, terus juga kamera juga juga gitu. Oh iya. Belum lagi gangguan teknis apa gitu. Oh iya. Cara ngadepinnya kan gitu. Termasuk band yang fresh dari Aceh dengan sound yang modern ya, modern banget. Makanya itu ya. Tapi menurutku kalau mereka di studio kayak tadi pun pasti kalau ditonton vibe-nya enak juga sih. Oh, kalau di studio live session nggak ada yang nonton tuh mungkin lebih susah di masalah stage act-nya ya. Iya. Ngebangun mood-nya lebih susah itu. Iya, walaupun Manis yang sadis tuh kalau didengar tadi. Dari awal intronya yang kayak gitu, terus tiba-tiba masuk, tiba-tiba ngeri-ngeri enak gitu. Gimana? Enak banget ada. Ngeri-ngeri enak. Iya, baik. Selanjutnya ada Zealous. Zealous ini band dari Bogor dengan genre hard rock, glam rock. Wah, ini modal deh. Kenapa gitu? Dia pernah collab sama Mas Pai. Pai Bema. Oh, berarti Mas Rizal udah tahu nih bandnya? Tahu. Kayaknya band Bali nggak sih dulu tuh? Enggak. Enggak, memang Bogor ya. Dan dandannya juga enak sih, glam rock banget. Kayak ngeliat Motley Crue, terus GNR. Mereka terakhir collab sama Mas Pai di lagu apa gitu, lupa. Oh, oke. Hantuiku Terlihat sangat berpengalaman. Aku sih ditunjuk dari layar. Iya. Jadi kalau mereka main di Yogyakarta aku nonton sih. Menghipnotis itu ternyata. Iya. Di tadi nih. Shit. Konsepnya enak ya. Glam rock, hard rock, glam rock. Ya musik rock yang Visualnya kita tahu lah. Tahu.
Buat Gen Z kayak aku kan mungkin Gen Z. akan sedikit asing gitu. Oh iya. Cuman ada ya itu, ada sensasi popnya lah di sini. Nah, iya. Enak sih. Dan tiap personilnya kelihatan karakternya, nggak cuma menonjol di satu orang aja. Keren. Ini kayak keinget dari kalau zaman papa gitu ya. Iya. Dengerin lagu gitu. Oh papa dengerin ini. Sekarang aku juga ada Iya. jealous ini. Iya kayak denger cerita dari Pak D juga zaman dulu. Selain awal-awal begitu, gitu. Andi Liani, terus The Flowers, gitu. Familiar ya, kayak bukan cerita dari Pak D. Iya. Pak Dedista. Oh iya. Gitu. Tetap denganku. Oh, hangatnya pelukanmu, manisnya senyumanmu, selalu menghiasi ruang hati. Oke, selanjutnya ada Rising the Fall. Ini ada band dari Jakarta mengusung genre metalcore. Vibe-nya seperti dengerin Burger Kill di tahun-tahun awal-awal itu. Kalau aku merem itu, apa ini Burger Kill zaman dulu ya? Iya nggak sih? Oh, iya. Stage check. Bagus. Saya sebagai- Oh. Memang kelihatan kalau emang lagi di Emang live juga kan? Lagi panggung. perform live. Iya, soalnya mereka ini band tua. Mereka dari tahun 2010. Rising the Fall ini, Rising the Fall. Lalu 2016 itu mereka main di Quebec, Kanada. Oh, Ke Planet Rock ya, Planet Rock kan. Nah, Planet Rock tuh kayak Jogja Jakarta sebenarnya dulu. Pakai sapit-sapit juga. Mereka dari wakil Indonesia 2016 ke sana. Kemudian 6 tahun berselang mereka nggak submit tapi diundang di festival yang sama. Gitu. Udah ini sih. Udah pengalamannya banyak. Iya. oh berarti udah malam melintang Ah, ya iya, di dunia udah musik ya. malam. Pasti entertaining. Entertaining. Terus mereka hibridnya juga kerasa banget sih menurutku. Metalcore sama hardcore-nya gitu, hibridnya. Oke, next kita ada final mode dari Banjarmasin nih. Bagian Unda nyawa nih. Unda nyawa apa kabar gue di kami? Aku sukanya final mode mereka kaosnya kebal. Iya. Hmm. Cara paling aman itu kalau di festival zaman dulu ya. Iya, kemarin. Samaan. Biar kompak. Ngelihat Final Morph nih, aku paling interest sama gitarisnya. Kenapa tuh? Riffnya enak, heavy. Dia pakai 7 string kayaknya. Iya. Enak. Sama ini dibantu Karisnya Dead Squad dulu. Di album ini. Di album Mental Health. Itu kayak lagi tour juga banyak banget kotanya tadi ya. Jadi kabarnya mereka DM anak-anak Dead Squad. Gak tau Dead Squad yang formasi berapa gitu. dibantuin sama gitarisnya buat rekaman. Diceritain siapa, Pak? Apa? Diceritain siapa? Pak D. Ya, lagunya enak juga. Oke, setelah Final Morph ada Mars Molis. Mars Molis ini band dari Jogja, dia mengusung genre psychedelic rock. Bagaimana kah tanggapannya?
Sebenarnya nonton Marshmallows itu udah beberapa kali, dan kalau kalian tinggal di Jogja sering datang ke gigs pasti tahu Marshmallows menurutku. Terus mereka tuh selalu niat, setiap performnya selalu niat, mulai dari visual, outfit, total banget. Dan soundnya juga cocok banget untuk genre psychedelic rock. Gitu lihat mereka tuh menyenangkan karena mereka bikin panggung tuh seperti rumah mereka. Yeah. Jadi ada kayak komunikasi yang kadang nggak penting di atas panggung, cuman itu kan ngasih warna ke orang-orang. Oh ya, ini mereka lagi di rumah mereka nih. Eye contact yang kayak gitu-gitulah. Dan musiknya tuh hipnotis, kayak kita nggak perlu tahu ini bandnya siapa, datang ikut aja udah. Ikut aja. Oke, selanjutnya ada Race. Race ini dari Padang dengan genre symphonic blackened death metal, alternative metal. Di luar ngomongin ini tulisannya genrenya apa ya, overallnya musiknya enak sih, oke. Tekniknya juga asik sih, drummernya jago sih. Gimana sih? Dari tadi tuh jago semua. Iya. Enak pokoknya, kalau aku nggak bisa mainnya enak. Nggak bisa mainnya enak. Gitarisnya tukang ketik semua ya. Itu tuh sebenarnya aku tuh jarang lihat deh kalau teknik yang kayak tadi tuh yang di Rian sering pakai dulu di. Mana ada. Rian sering pakai dulu. Iya. Gitu. Fretless lagi itu. namanya sama. Gitarisnya datang. Enggak, itu gimana ya? Apa ya? Gini-gini itu apa ya? Ngasih efek apa, sensasi apa gitu. Colek-colek aja iseng. Oke, selanjutnya ada dari Holy Killers, ini dari Tangerang. Dia genrenya metal. Gimana nih? Kenapa nih Kak Desta minta yang rock yang lain? Untuk melihat apanya? Hah? Apa yang mau dilihat nih dari? Tadi kan live-nya ini ya. Live-nya berisi potongan-potongan. Ini lah potongan-potongan video yang audionya pasti udah disusun gitu ya. Jadi, makanya Rian tadi bilang tricky yang kayak gini. Oh iya. Rian yang lebih paham. Kita pengen tahu gimana nih kalau yang bahkan maksudnya video live yang mungkin nggak secara profesional, kita juga kadang penasaran di situnya. Betul. Oke. Sekarang Yogyakarta kan bukan sembarang brand ya. Makanya yang main di situ juga harus benar-benar. Oke. Gimana nih kalau misalnya dari Holy Killers sih gimana? Aku senang energinya. Aku senang meskipun mereka mulai beli mereka dengan metal, tapi ada melodik yang kalau ya aku senang lah. Jadi ada kayak tiba-tiba ada emo-nya dikit banget. Kalau ngelihat yang live-nya tadi di Pelatar kan jelas soundnya ya. Materinya overall aku suka, dinamikanya enak untuk satu lagu full. Oke, band selanjutnya jauh nih dari Denpasar, Bali. Ada For Good. For Good. Mari kita coba. Love is getting harder. Everything you lose, never coming back again. Looking for a summer. Suddenly you get so bad it's under. Aku kayak dengar ada sedikit Arctic Monkeys ya, iya nggak sih? Iya ada. Ada sedikit. Ada Muse-nya ada, Nirvana-nya ada. Ya, alternatif campur-campur. Unik-unik. Kalau segi lagu sih menurutku pantas untuk
didengar luas. Kalau stage 8-nya ya mungkin karena di studio, jadi adrenalin studio yang santai. Studio Asik, vokalisnya asik. vokalisnya. Jadi ketika dia buka mulut gitu pas ngambil nada tinggi itu jadi ingat Bruce Springsteen yang Born to the America. Gitu lagi. Next kita ada band dari Bandung dengan genre sludge/black/post metal. Namanya adalah Taste. Taste jadi ingat salah satu band Prancis namanya Year of No Light. Year of No Light dia mainin di area yang campuran sludge, post metal, black, terus cuma scream gitu. Cuman mereka yang karena di Prancis ya terbagi dengan perangkat yang sangat baik ketika tampil gitu, jadi vibe-nya muter. Gitu. Kayaknya mereka terpengaruh dengan itu. Sayangnya menurutku perangkat yang di sini itu belum bisa akomodasi yang mereka Apa ada inginkan, gitu. perangkat apanya maksudnya? Misal kayak kita nonton di Atos Magelang gitu, nggak Dolby nih. Jadi memang ini mantul gitu, mantul bulu. Nah, tapi kalau nonton di Empire misalkan ada itu surround gitu. Paling enak menurutku sludge, black, post metal lu pakai sound yang surround gitu. Oke. Maju lagi gitu. But oke. Paling liar dari semua yang kita udah dengerin tadi sih. Iya. Paling freedom bebas tuh ini. Mantap. Lorju. Lorju. Kita antara Gus Dur iki. Next ada Lorju dari Madura dengan genrenya world music. Keker anyu aing raja aku lipung kana kenceng lajar koning mekare tambu angin. Dulu awal-awal mereka meledak, satu hal yang pasti adalah mereka membawa cinta mereka dengan tanah Madura. Ya. Terus mereka bawa itu ke panggung-panggung besar dan inspiratif sih buat anak-anak muda sekarang nih. Oh ternyata perpaduan daerah dan musik-musik modern tuh kalau dimasak dengan bumbu yang pas jadinya kayak Lorju ini. Ya. Sangat istimewa. World music itu maksudnya apa sih? Kayaknya tradisionalnya mereka gitu mungkin ya. Iya. Kayak folk gitu. Tepo. Tagline-nya Jogja Rock apa? The Majesty of Rock Crowd in Jogja. Bagus. Gimana nih? Nggak, aku mikirnya dalam satu festival gitu kan. Jadi nggak yang semuanya keras. Butuh satu yang katakanlah tanda kutip satu buat menghela napas lah. Ya. Menghela napas, jadi nggak kenceng terus gitu. Kayaknya menarik. Mungkin juga sesuai juga dengan tagline Jogja Rock bahwa mahkota rock dunia itu ada di Yogyakarta, salah satunya dari Madura. Madura itu salah satu mahkota rock di Indonesia juga. Gitu. Memang paham banget Jogja Rock sih. Next kita ada Halampo, ini dari Malang dengan genre ya ini kayaknya memang terinspirasi dari buku ya. Kalau tadi lagu terakhirnya kan buku Inggris terjemahan ke Indo ya, Art of Not Giving a Fuck. Sebuah seni untuk bersikap mulia. Yes. Itu dia asal kotanya juga dari Dostoyevsky, orang-orang Malang kan. Oh, Mantap.
Ini keren. Bilang heavy metal gitu. Jebakan Batman sekali ya. Iya. Dia lagu-lagunya elemen surprise. Iya, iya. Yang Aku tiba-tiba- suka keberaniannya. Mereka penghasil yang oke ya, kalau menurutku. Mereka penghasil musik yang oke dari Metallica, Rancid. Dapat semua. Mereka ini apa? Wali tadi ada juga. Terus yang paling asik tuh mereka ngambil satu fragmen lagu Hanam. Tuh di bangkok nih. Gitu. Jadi wow gitu. Dan udah jarang gitu yang nyampurin unsur-unsur gitu kayak dadak gitu, Iya. magic gitu. Jadi mereka asik banget, bayangin kalau di Jakarta ekstrim mospitnya Asik, nakal, kebayang di tongkrongan susah dibilangin kayaknya. Iya. Seru anak-anak itu. yang ini aktivis Aktivis. ganti sekali Oh, asik asik. Halang tuh. ngalam I love you Selanjutnya dari Cianjur, Jawa Barat, dengan genre musik metal ada Hegemony of God. All my breath, all I need is a real. I left the scars behind a memory. aku sih membosankan ya nggak ngerti cuma lagunya oke, tekniknya asik sih, bagus sih. Cuman ketika nggak gimana caranya nih disajikan di panggung. Aku juga kepikiran itu gimana. Mungkin misal dia 3 lagu, 4 lagu di panggung itu dia gimana ngatur dinamikanya gitu loh. Materi oke. Materi oke. Bring me the horizon. Ya, Soundnya enak sih, enak juga. Iya mungkin untuk satu lagu tadi itu rasanya masih terlalu flat banget sih kalau Ya. aku dengerin. Nggak ada dinamikanya gitu ya. Banyak lah yang kayak gini. Bener. Last but not least, telah sampailah kita pada penghujung penilaian band dari Jogja dengan genre heavy rock. Ini adalah Bias. Mereka tuh bukannya udah pernah main di Yogyakarta ya? Itu Udah. bersih itu kan. sih. Nih teman-teman bias nih ngapain ikut submission nih? Kalian sudah ke Kanada, Oh ya? Gua back juga. Kapan? Berapa tahun lalu? Oh. Aku selalu heran ada drummer nyanyi. Ya. Dan nyanyinya Dan pakai nyanyinya- teknik yang susah juga gitu. Iya, yang beda sama motorik tangan itu. Eza Yayang lewat lah. Tintin juga. Gitu. Susah loh. Susah. Kayak Itchy Worms yang Filipin tuh. Itu juga drummernya yang nyanyi. Tugasnya buat ini lagi jaga Iya. jaga beat. Terus nyanyi Materinya susah. jadi Tapi bukannya kamu juga ngedrum sama nyanyi ya? Ki? Backing yang gampang-gampang. Oke, itu dia tadi ke-15 band yang sudah kita tonton, sudah kita nilai. Juri pasti sudah punya dong buat kisi-kisi nanti pemenangnya nih kan. Kita kasih tepuk tangan dulu. Kami sudah menjalankan diskusi yang cukup alot, penuh dengan pertempuran dan diskusi-diskusi sengit. Akhirnya para dewan juri ini berhasil memilih band yang berhasil menuju babak selanjutnya untuk mengikuti live audition di Yogyakarta. Penasaran? Band ini akan diumumkan oleh Ceki. Kita tadi bertiga udah berdiskusi dari 15
band submission untuk Jogja Rokarta 2025, kita telah memilih band yang berkesempatan untuk tampil di panggung megah Jogja Rokarta 2025. Yang pertama ada band dari Bogor dengan balutan glam rocknya. Selamat untuk Zealous. Yang kedua, psychedelic rock asal bumi Yogyakarta, ada Mars Moles. Selamat. Dan selamat untuk yang band terakhir, Band dari Jogja dengan genre heavy rock ini adalah Bias. Oke, itu dia tadi band yang terpilih untuk mengikuti seleksi babak selanjutnya. Selamat kepada band yang telah disebutkan tadi. sampai ketemu di Jogja Rokarta. Ya.